Salam, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin memberikan renungan berjudul Domba Tersesat yang Dicari. Saya ulangi sekali lagi, Domba Tersesat yang Dicari. Kita akan membaca dalam Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Di surga ada sukacita di surga. Karena apa? Karena satu orang yang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memberikan pertobatan. Lukas 15 ayat 7. Saya ulangi sekali lagi. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pada masa itu, ketika Yesus sedang berjalan di Israel, waktu itu masih berjalan-jalan dia berjalan bersama-sama dengan orang-orang banyak. Nah, orang banyak itu diantaranya ada juga pemungut cukai, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, tidak ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka juga makan bersama-sama dengannya. Jadi Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Biasanya mereka datang pada Yesus untuk mendengarkan dia, karena pengajaran Yesus itu amat berkuasa dan amat menghibur hati mereka. Ya. Tapi, ini persoalannya. Tetapi melihat semua ini, mulailah bersungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat, katanya. Bersungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat, katanya demikian. Lihatlah, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lukas 15 ayat 1-2. Jadi lihatlah, ia menerima, maksudnya Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kalau orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat tidak mau makan sama-sama orang berdosa waktu itu, yang dipandang berdosa sama dia. Ya, mereka tidak datang kepada orang-orang berdosa, tidak mau menyentuh makanannya. Tapi Yesus datang mau makan. Mereka bukannya bersyukur karena orang-orang ini akhirnya bertobat kepada Yesus, akhirnya menerima Tuhan, tapi malah mereka menghujat Yesus. Yang sungguh aneh orang Farisi ini, aneh ya. Orang Farisi dan para ahli Taurat ini, apa mereka bukan orang berdosa juga? Mereka juga sama-sama orang berdosa. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Yesus menerima orang berdosa, padahal mereka juga orang berdosa? Ya, kita juga semuanya adalah orang berdosa. Ya, kita semua, tidak ada kecualinya. Atau mereka menganggap diri mereka semuanya orang suci yang luar biasa suci. Wah, hebat. Sungguh kasihan mereka ini, tidak menyadari bahwa diri mereka pun orang berdosa yang butuh keselamatan dari Tuhan. Rupanya maunya mereka Yesus hanya bergaul dengan kalangan mereka saja, tidak bergaul dengan orang-orang berdosa itu. Karena mereka merasa orang suci, harusnya kumpulnya orang suci, ya katanya begitu. Dan menolak orang-orang berdosa itu tidak boleh.
Mungkin mereka merasa nyaman bersama-sama dengan sesama orang-orang suci, tanda petik ya, orang suci tanda petik. Tidak usah memedulikan orang berdosa itu. Kejam sekali mereka ya. Mereka hanya ingin keselamatan diri mereka sendiri. Padahal Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ya, menyelamatkan orang-orang berdosa termasuk kita. Untuk kita semua yang merasa orang berdosa itu yang merasa diselamatkan oleh Yesus. Nah, kenapa orang Farisi gak suka sama orang pemungut cukai, sama pemungut cukai? Bukankah orang-orang pemungut cukai itu adalah orang-orang petugas pajak? Kalau di sini petugas pajak tuh keren-keren memang semuanya. Ya memang petugas pajak itu atau pemungut, ya itulah memang petugas pajak itu, atau pada zaman itu pemungut cukai disebut pemungut cukai. Pada zaman Yesus itu menarik pajak bagi kerajaan Romawi yang sedang menjajah umat Yahudi. Karena itu mereka benci, dianggap orang berdosa itu, karena mengkhianati bangsanya sendiri. Padahal mereka hanya menuruti permintaan dari orang Romawi. Tapi orang-orang ini juga di samping memungut pajaknya, kadang-kadang dinaikkan pajaknya, bisa untuk korupsi dia. Ini yang luar biasa jahatnya ya. Jadi sesama bangsa Yahudi tapi memungut pajak. Itulah para pemungut cukai bangsa Yahudi. Lain dengan petugas pajak sekarang. Kalau sekarang enggak. Walaupun ada 1-2 orang yang korupsi, tapi tidak semua. Karena itu para pemungut pajak juga dianggap orang berdosa. Ingat, kita harus ingat ketika Yesus memanggil Sakeus, orang pemungut cukai. Jadi Sakeus waktu itu pohon dipanggil, Sakeus turunlah, aku mau menginap di rumahmu. Langsung turun dia dari pohon. Sebelum bertobat, dia mengakui bahwa dulunya dia orang yang sering korupsi. Dia mengaku sering korupsi. Tapi ketika dia bertobat, lihatlah ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia bertobat, segala yang pernah dia lakukan, dia ambil dulu, akan dia kembalikan semuanya. Puji Tuhan, luar biasa orang pemungut cukai yang bertobat ini sudah kembali ke jalan Tuhan. Nah, di sini mendengar perkataan mereka itu, Yesus menyampaikan satu perumpamaan. Kira-kira seperti ini. Misalnya seseorang memiliki 100 ekor domba, kata Tuhan dia. Jadi banyak sekali 100 ekor domba. Kemudian seekor domba hilang karena tersesat. Mungkin karena dombanya bandel, ya, tidak mendengarkan gembalanya. Dia bandel dan ternyata nggak punya, dia lupa jalan pulangnya. Domba itu tersesat. Kemudian bukankah dia akan pergi mencarinya sampai menemukannya? Jadi si gembala tadi akan pergi mencarinya. Sedangkan yang 99 ekor domba akan ditinggalkannya di padang. 99 ekor domba, jadi 101 dicari, 99 ditinggalkan di padang gurun, di padang rumput ya. Nah, kalau sudah ditemukan, dia akan meletakkannya di atas bahunya karena gembira. Dia taruh di atas bahunya karena gembira. Setibanya di rumah, dia memanggil teman-temannya, semua teman-temannya dan tetangganya, dan berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama denganku, sebab domba yang hilang itu telah kutemukan. Dia meninggalkan 99 ekor domba di padang gurun, padang rumput, dan dia pergi mencari ekor domba yang tersesat tadi. Itulah karakter gembala yang baik. Ya,
satu karakter gembala yang baik. Kalau gembala upahan itu dia kabur malah kalau ada kejadian. Tapi gembala yang baik ini dia akan mencari satu domba yang sesat. Demikian juga Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lalu jawab Yesus pada mereka, katanya, bukan yang sehat, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Yesus datang bukan untuk orang yang merasa dirinya benar, tapi untuk mereka yang merasa dirinya berdosa, dia minta ampun. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua orang berdosa, yang mencarinya. Dia adalah Tuhan yang amat berkuasa untuk menyelamatkan kita semua orang berdosa ini. Mintalah ampun pada Yesus Tuhan kita. Tapi jangan lupa, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Dia telah mengampuni kesalahan kita dan dosa kita, karena itu berusahalah untuk tidak berbuat dosa lagi. Itulah harapan dari Tuhan kita. Kalau kita berbuat dosa lagi, kita akan diampuni. Tapi kalau terus, suatu saat kita akan memburu lewat, dipanggil Tuhan, tidak sempat menanggung, maka kita tidak akan selamat. Demikian dari saya. Tuhan ini, terima kasih Tuhan.